Lebih dalam lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, God. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong tempat berlindung. Kau menara di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sama-sama dari awal. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama dengan segenap hati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Dengan segenap hati kami nyanyikan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, Tempat perlindunganku. Kau menara, oh Tuhan Yesus hidupku. Amin. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hati, Kuralaman siralabang, kuralaman sir. tempat Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Engkaulah sumber kekuatan hati, tempat persembunyian. Engkau penolong kami di saat tempat perlindunganku. Kau menara di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin, amin, amin. tempat persembunyianku. Engkau penolong
Beri dirimu untuk kami temui malam hari ini Bapa. Oh, Kau segalanya, Kau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Oh, Kau mendarah dan perisai. Amin, amin, amin. Sekali lagi dengan segenap hati, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber, Kau segala-galanya di hidup kami Tuhan, tempat persembunyianku. Kami di sini menyembah-Mu, kami berserah. Lindunganku, Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai hidup. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, sembah Dia. Oh, lingkupi kami dengan kuasa, lingkupi kami dengan kuasa. Nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian haleluya, haleluya. Biarlah yang lemah berkata aku kuat di dalam. Biarlah yang lemah berkata aku kuat di dalam-Mu. Kau pengharapan, Kau kekuatan kami, Kau suka cinta kami. Oh Tuhan, Kau segalanya, Kau segalanya. Terima kasih, Kau tak lepaskan tangan-Mu, memegang kami berjalan, menuntun langkah kami berjalan. Oh, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sesuai janji-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami mau bernyanyi, kami mau memuji, berdiri di atas kebenaran-Mu, firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan. Kami bukan orang yang kalah, kami orang yang lebih dari pemenang di dalam
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka tenang. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, sini memulihkan hati, ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Oh, mengalir kuasa. Amin, amin, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Oh, Bapa mengalir kuasa. Oh, kami berserah, kami terima dengan iman. Kau hadir di sini, Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan, Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa. Kami bebaskan roh, kami menyembah, menerima pengurapan yang baru daripadamu, Tuhan Yesus. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Oh, dengan segenap hati mengalir kuasa, kuasa yang tidak terbatas, Tuhan. Oh,
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sembah Dia, Bapa yang tidak terbatas. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan glory, haleluya. Lebih lagi katakan glory, haleluya. Glory bagimu Yesus. Lebih lagi katakan glory, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Glory, haleluya. Lebih lagi katakan glory. Mari saja jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Lebih kuat lagi menyembah Yesus. Katakan glory. Lambai-lambaikan tanganmu buat Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Lebih lagi jemaat Tuhan saja katakan. Glory, haleluya. Segala kemuliaan, segala keindahan, keagungan hanya bagi Yesus. Lebih lagi. Lebih lagi katakan. Lebih lagi buat Yesus. Katakan glory. Haleluya Yesus. Segala kepercayaan, segala kemenangan, kebanggaan milikmu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, shalom. Ada sukacita di tempat ini kan? Kita harus selalu bersukacita karena Tuhan Yesus ingin supaya kita semakin hari semakin kuat dan mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun keadaan kita, ada Tuhan. Tuhan yang besar lihat kita, jagain kita. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Foni dan seluruh keluarga besar jemaat di tempat ini, rumah penyembahan yang sudah mengundang. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Sumiati Supit. Nama kecil saya Mimi. Ya, saya dan suami dikaruniai 3 orang putra. Saya berdomisili di Surabaya dan di Jakarta. Malam hari ini saya mau berbicara tentang Yesus jamah. Karena di dalam kehidupan kita butuh sekali ya Tuhan Yesus menjamah kita dalam segala aspek hidup. Setiap hari, setiap waktu kita butuh dijamah oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau dijamah oleh Tuhan, kita harus siap-siap. Saya selalu bilang kunci atau rahasianya kita diberkati Tuhan, kita dijamah oleh Tuhan, kuncinya selalu adalah hati. Jadi hati itu berpengaruh sekali. Tuhan selalu cari orang yang hatinya siap. Hatinya selalu ingin dan merindukan, lapar dan haus akan jamahan Tuhan. Jadi selalu dimulai dari hati. Kita mau belajar di kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, kita mau belajar tentang kisah si kusta. Karena dia adalah orang yang berhasil mendapat jamahan Tuhan. Kita mau belajar dari dia ya. Kita lihat sama-sama Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesus melahirkan orang kusta. Setelah dia turun dari bukit, banyak orang mengikuti dia. Datanglah seorang kusta menyembah kepadanya sambil berkata, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia serta berkata, "Aku mau, tahirlah engkau." Dan seketika itu kustanya menjadi tahir. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Perhatikanlah, jangan katakan kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan bawalah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka." Amin. Jadi ini kisah Yesus melahirkan orang kusta. Dan si kusta ini dia hanya mendengar tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak penyakit, tapi belum pernah ada orang kusta lain yang disembuhkan. Dan zaman dulu kustanya ini itu berbeda dengan penanganan kusta zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada sakit kusta, tinggal minum antibiotik sama obat-obat penunjang, bisa sembuh. Tapi kusta di zaman dulu itu beda. Orang kalau kena kusta di zaman dulu ya masih hidup, tapi ketika dia kena kusta langsung diadakan upacara kematian oleh keluarganya. Karena pasti nggak akan sembuh kecuali disembuhkan oleh mujizat dari Tuhan. Jadi langsung diadakan upacara kematian. Padahal dia hidup tapi mati. Dia katakan mati tapi masih jalan hidup. Nah, diadakan upacara kematian dan mereka yang kusta itu nggak boleh lagi tinggal bersama-sama dengan keluarganya. Mereka harus tinggal di pinggiran kota, berkumpul bersama sesama si kusta. Jadi kusta ini tekanan batin, sudah sakit, masih dikucilkan karena dianggap najis. Nah, kusta di zaman dulu itu dianggap bukan hanya sakit penyakit biasa, tapi itu hukuman dari Elohim karena mereka banyak dosa. Jadi pasti itu orang penuh dosa dan orang penuh dengan sakit penyakit. Makanya mereka dikucilkan. Nah, kalau mereka lagi jalan, mereka mesti tutup muka sambil teriak najis, najis, tidak bersih, tidak bersih. Dan kalau pakai baju, nggak boleh pakai baju biasa. Harus pakai baju yang compang-camping supaya dari jauh bisa kelihatan. Kalau ketemu orang nih ya,
Kalau ketemu orang lagi ngobrol, harus berjarak 180 cm. Tiba-tiba kalau datang angin harus lari, jadi 45 meter kalau ada angin. Nah kalau imam-imam lagi lewat, lihat orang kusta, bukannya malah kasihan, ambil batu langsung dilempar. Dan ketika dia lempar, imam itu bisa kembali dan ceritakan kepada pengikut-pengikutnya, tadi aku ketemu orang kusta loh, terus aku lempari batu. Betapa menyiksanya jadi orang kusta zaman itu, susah. Tangannya, jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu mulai pendek. Penglihatan terganggu, pendengaran terganggu, kulitnya rusak. Jadi mereka mengalami penderitaan secara fisik dan juga batin. Tertolak, orang gak boleh kena ke mereka, nanti najis. Kalau mereka kenakan diri mereka ke orang yang sehat itu jadi najis. Jadi gak boleh. Nah orang ini dengar Tuhan Yesus itu menyembuhkan, Tuhan Yesus penuh kasih. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Dan belum pernah ada orang kusta sebelumnya yang disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dia dengar kabar tentang Tuhan Yesus. Makanya dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kualitas pertama apabila kita ingin dijamah oleh Tuhan, kita harus yang pertama punya hati yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus punya hati yang mencari Tuhan. Karena kalau kita mau dijamah, kita harus inisiatif datang cari Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau di rumah harus baca Alkitab, menyembah Tuhan, berdoa, banyak-banyak berdoa. Daripada banyak-banyak ngobrol, bergosip, banyak berdoa. Karena yang bisa kirim segala sesuatu yang luar biasa itu Tuhan, ya. Jadi harus datang mencari Tuhan, hati yang cari Tuhan sungguh-sungguh, hati yang berdoa, hati yang merindukan Tuhan. Yang kedua yang orang kusta ini lakukan, dia punya hati yang menyembah dengan kerendahan hati. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia langsung berlutut tersungkur. Dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia langsung bersujud tersungkur dengan kerendahan hati. Nah kita kalau mau dijamah sama Tuhan, kita harus jadi orang yang rendah hati. Nggak boleh ada yang disombongkan di hadapan Tuhan. Kita ini cuma debu tanah liat yang dikasih nafas kehidupan. Diambil langsung, mau orang sekaya apa, mau beli obat secanggih dan punya alat secanggih apa, obat semahal apa. Kalau Tuhan cabut, hidup kita itu hanya sebatas nafas. Jadi kalau kita datang menyembah Tuhan harus dengan kerendahan hati. Tuhan suka kerendahan hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan itu suka dengan orang yang datang kepada Tuhan apa adanya, rendah hati. Nggak punya apa-apa kok. Apa yang kita mau sombongkan? Semua dari Tuhan. Kalau ada pencapaian tertentu, itu semua karena kepercayaan Tuhan. Kalau ada harta benda yang Tuhan percayakan, itu untuk kita sebagai pengelolanya. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan harus seperti orang kusta ini. Datang dengan kerendahan hati. Menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Nah kusta, kenapa Tuhan mau perikop ini dicantumkan? Kusta itu bukan hanya berbicara soal sakit penyakit, tapi juga kusta rohani, dosa, itu termasuk. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada semua orang termasuk kita bahwa untuk menerima zaman Tuhan kita harus datang dengan hati yang menyembah dan dengan kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Aku ini bukan siapa-siapa. Ada seorang ibu ya, pulang gereja dia ngomel-ngomel. Karena ibu ini adalah dari keluarga berada. Dia ngomel-ngomel, dia bilang sama temennya, saya heran tadi di gereja ya, pendetanya suruh kita semua bertobat. Saya ini salah apa? Saya selalu membantu orang, nggak ada cacatnya, dia bilang. Saya ini
lakukan kebaikan demi kebaikan, nggak ganggu orang, kok disuruh bertobat. Padahal saya tahu bahwa maksud dari pendeta yang ibu itu bicarakan adalah kita semua, firman Tuhan katakan, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Kita semua orang berdosa. Jadi kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita sudah bebas, merdeka, tapi setiap hari kita harus minta ampun sama Tuhan. Ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ada hal-hal yang kalau Tuhan tegur, ya kita bertobat, kita nggak kebal akan dosa. Tiap hari harus periksa, jadi orang yang rendah hati. Saya lagi dengar itu, saya bilang, oh Bu, maksudnya kalau ada kesalahan-kesalahan, kita harus bertobat setiap hari. Jadi nggak ada orang yang tinggal di bumi ini dan nggak lakukan dosa sama sekali ataupun kesalahan sama sekali. Kita harus bertobat, punya hati yang mudah diajar, punya hati yang rela untuk minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, orang kusta ini dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau. Inggrisnya Lord, atau artinya Tuhan, jika Tuhan mau. Jadi dia yang ketiga ini punya hati yang menjadikan Yesus raja di hidupnya. Penting sekali kita sebagai orang percaya menjadikan Tuhan Yesus itu raja di hidup kita. Nah, orang kusta ini dia datang tersungkur, dia mengakui, Lord, Tuhan, Engkau adalah raja di hidupku. Lakukan apa saja kepadaku, karena dia tahu nggak ada harapan di luar Tuhan Yesus. Tuhan harus benar-benar jadi raja dalam hidup kita. Banyak orang ya, rajanya itu uang. Dia sadar atau nggak sadar. Atau pekerjaan. Atau orang-orang yang dikasihi. Ya, saya pergi ke satu kota yang terpencil. Saya ketemu dengan suami istri yang suaminya cinta Tuhan banget. Istrinya selalu ikut kemana saja suaminya pergi. Suaminya cinta Tuhan, dia support, dia dukung. Tapi suatu saat suaminya dipanggil Tuhan. Istri ini dia teriak-teriak sudah nggak mau ke gereja lagi. Dia bilang nggak pakai Tuhan lagi. Tuhan ambil suamiku. Nah, Tuhan itu harus jadi nomor satu di dalam hidup kita. Bahkan dibanding dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin ya Bapak Ibu ya. Dia harus jadi nomor satu. Saya bilang sama ibu ini, suamimu meninggalkan warisan yang bagus. Iman yang baik, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi jangan sampai gagal untuk punya iman yang sama untuk mengasihi Tuhan. Ayo kembali saya bilang. Karena kita semua harus tempatkan Tuhan nomor satu. Seringkali dalam hidup kita, Tuhan itu kasih proses demi proses. Mau lihat nomor satu di hati kita siapa sih? Apa orang lain, keluarga, uang, pekerjaan, kenyamanan hidup, nama besar, terkenal, atau apapun, sahabat. Tuhan itu ingin lihat. Beberapa saat yang lalu di Surabaya ada perkumpulan yang mengadakan kumpulan atau kebaktian hamba-hamba Tuhan. Dikumpulkan di satu tempat dan kami hamba-hamba Tuhan yang lain diundang untuk memberkati hamba-hamba Tuhan itu. Jadi kami mendoakan dan bernubuat atas mereka. Tiba-tiba saya balik badan ke belakang, saya lihat ada seorang ibu, saya bilang sama ibu yang sudah tua ini, yang sudah berumur, saya bilang, Bu, saya nggak kenal dia, tapi saya bilang, Bu, ibu sudah melayani Tuhan lama. Itu yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Tapi ibu berhenti melayani Tuhan karena putra ibu dipanggil Tuhan. Dia langsung nangis dan dia ceritakan kepada saya, dia bilang, Pastor Mimi, saya ini sudah melayani Tuhan 40 tahun. Tapi kenapa Tuhan ambil anak saya ketika anak saya itu sudah dewasa? Tahu nggak, dia bilang, kalau anak saya diambil masih kecil, masih boleh lah. Ini ketika dia sudah dewasa dia diambil. Dan saya ini pengkhotbah yang suka mengarsip khotbah saya. Waktu anak saya meninggal dia bilang, saya buka catatan khotbah, banyak sekali catatan khotbah. Saya baca lagi, saya pikir siapa yang tulis catatan khotbah ini?
Apakah saya juga enggak mengenali diri saya yang dulu, dia bilang. Saya buka catatan khotbah ini dan saya enggak rasa apa-apa. Saya rasa kaku, saya rasa mati rasa, dia bilang. Dan saya rasa ini bukan saya yang tulis, apa ini semuanya, enggak ada artinya. Dan dia tinggalkan pelayanan, padahal dia adalah seorang pelayan Tuhan, pengkhotbah kurang lebih 40 tahun sudah. Karena Tuhan ambil anaknya. Saya bilang, Bu, itu proses mau memisahkan hati ibu dan memperlihatkan hati ibu bagaimana. Saya doakan, dia nangis, saya nasihati, dia bilang iya, dia mau kembali lagi untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam hidup kita, Tuhan itu harus jadi nomor 1. Amin Bapak Ibu. Saya pun pernah ngalami, saya punya 3 putra. Putra saya yang kedua itu sudah 2 kali hampir meninggal. Ada 1 kali ketika dia pulang sekolah, masih SMP waktu itu, dia pulang dan dia katakan, mama saya kurang enak badan. Tiba-tiba dia kejang-kejang. Waktu dia kejang-kejang saya bawa ke dokter. Waktu diperiksa semuanya sehat. Enggak panas, enggak demam, dan suhunya normal, dan waktu dilihat enggak ada yang salah. Darahnya juga semua sudah diperiksa, enggak ada yang salah. Tapi dia kejang-kejang, dan kejang-kejangnya 23 kali. Dan ketika dia kejang-kejang itu, karena intensitasnya makin tinggi, berhari-hari, akhirnya satu saat dia di rumah sakit itu sudah ditangani oleh profesor, dia tiba-tiba kejang lagi dan membiru. Padahal di dalam keturunan dari keluarga kami nggak ada yang turunan kejang-kejang. Dan waktu dia kejang-kejang, tiba-tiba dia berhenti bernafas dan seluruh tubuhnya membiru. Dokter, perawat, semua udah lari mengelilingi anak saya. Dan mertua saya bilang, suami saya waktu itu lagi nggak bisa masuk karena lagi cacar air, jadi saya yang jaga seorang diri. Ada mertua yang datang dan mertua bilang, Mimi, coba kamu telepon mamamu yang ada di Manado. Bilang ke mamamu kalau anakmu ini sudah mau meninggal. Karena dia udah biru. Saya lihat biru dan dingin, udah kayak es batu. Dan terbujur kaku. Dan semua sudah mengelilingi dia. Dan profesor dokter itu katakan, Mimi, relakan aja. Kalaupun dia itu sehat, kembali untuk kembali hidup, syaraf-syarafnya itu sudah rusak, udah putus, sudah rusak. Dia nggak mengenali kamu dan kamu akan memelihara anak cacat. Relakan saja. Saya dengar begitu sebagai seorang mama, dan mertua saya, ayo telepon mamamu. Saya diem, saya langsung ke kamar mandi. Di lantai kamar mandi, saya tutup kamar mandinya, saya berlutut. Saya bilang, Tuhan, saya percaya kepadamu ketika saya mengandung anak ini, Engkau berkata anak ini sampai dewasa dan akan melayanimu Tuhan. Tuhan sendiri yang beritahu. Tapi sekarang anak ini terbujur kaku dan semua orang suruh saya itu untuk menyerah. Saya dan tim sering mengadakan KKR kesembuhan, mendoakan orang, dan melihat orang-orang disembuhkan saat itu atau bertahap, atau nanti ketemu Tuhan baru mengalami kesehatan yang kekal. Tapi di situ salah satu lembah kekelaman yang harus saya lewati. Ketika dokter bilang relakan saja. Saya di lantai kamar mandi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil anak saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap akan melayani Tuhan, saya akan tetap sayang sama Tuhan, saya akan tetap menyembah Tuhan. Tapi jangan ambil anak saya bilang, hidupkan dia. Tapi Tuhan, kalau Tuhan ambil,
saya tetap tidak akan berubah, tetap mengasihi Tuhan. Tapi jangan ambil Tuhan, itu doa salah satu, saya merasa seperti tarik-tarikan dengan Tuhan. Dan itu salah satu doa tersulit yang saya panjatkan untuk orang sakit karena itu berkaitan dengan saya. Saya bilang, Tuhan, kalau anak saya dibandingkan dengan saya lebih sayang anak saya daripada saya. Tapi kalau anak saya dengan Tuhan, saya lebih sayang Tuhan daripada anak saya bilang. Terus ketika saya bilang sama Tuhan, waktu lagi berlutut, saya bilang, Tuhan, saya serahkan anak saya ke dalam tangan-Mu. Saya ambil kembali dan saya percaya anak saya hidup, Tuhan, dalam nama Yesus, saya bilang. Tapi Tuhan, kalau Engkau ambil, itu kedaulatan-Mu. Tapi saya percaya, saya mengambil kembali anak saya hidup. Saya kemudian berdiri, saya tutup kamar mandinya, dan saya bilang semuanya mundur. Jadi staf-staf dokter semuanya mundur, susternya, dokternya semua mundur. Saya pegang bahunya yang sudah dingin, gak bernafas beberapa saat. Saya bilang, Anderson, kembali dalam nama Yesus. Namanya Anderson. Kembali dalam nama Yesus. Dokter saling lihat, profesor juga kasih kode, Mimi, sudahlah. Nanti kalau itu kamu akan susah loh. Anak ini tidak akan mengenali kamu. Saya bilang, kembali dalam nama Yesus. Mama perintahkan kembali dalam nama Yesus. Terus dia langsung buka mata. Matanya besar. Dia langsung buka mata dan dia bilang, Mama, Esen lapar. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Pertama kali dia panggil mama, berarti dia mengenali, berarti nggak ada yang rusak. Saya bilang, tunggu mama siapin sup dan nasi untuk makanin kamu. Saya ingat ketika selalu peristiwa ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak yang mati, disuruh kasih makan. Saya juga heran, dia begitu bangun langsung minta makan sendiri. Jadi Tuhan itu sengaja ingin memisahkan hati kita supaya kita itu tahu proses demi proses itu untuk melihat Tuhan Yesus sudah jadi raja enggak di dalam hidup kita. Dan bukan hanya akan sekali terjadi satu peristiwa, akan terjadi peristiwa demi peristiwa yang lain. Karena Tuhan mau melihat kita mau menjadikan Tuhan Yesus raja enggak di hidup kita, atau hal yang lain yang jadi raja. Yang keempat, yang Tuhan mau ajarkan, orang kusta ini dia punya hati yang beriman. Dia punya hati yang beriman. Dia bilang begini, Tuhan, jika Tuhan mau, berarti kan bisa. Dia punya hati yang beriman, dia percaya. Dia percaya. Waktu itu, Tuhan bisa aja ambil anak saya. Bisa aja, antara dua kemungkinan kan. Dia pergi atau dia kembali ya. Tuhan bisa aja ambil. Tapi di sini saya belajar dia punya hati yang beriman. Dia datang, dilihat oleh imam-imam langsung dirajam dengan batu, bisa mati kan? Orang kusta. Tapi dia nekat, dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang ngikuti Tuhan Yesus banyak enggak? Banyak, berbondong-bondong orang dan enggak bisa sentuh dia. Dan enggak bisa saling menyentuh dengan dia. Tapi dia datang. Kenapa? Dia punya hati yang beriman. Di dalam kehidupan kita ada dua pilihan. Kita percaya bahkan sampai mati pun. Saya kalau pilih ya, mending saya beriman, percaya pada Tuhan. Sampai saya mati saya beriman. Saya belum lihat. Tapi di kekekalan saya akan lihat daripada saya hidup. Tapi saya gak beriman. Itu seperti tidak hidup. Hidup kita harus penuh dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau. Kalau mau pasti berarti bisa. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Beda di dalam kitab Markus ya. Di dalam kitab Markus itu beda. Di kitab Markus pasal 9 ayat 23 itu orangnya itu bapak-bapak datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, anakku ini kena roh bisu dan tuli. Kalau engkau dapat, tolonglah kami. Dia nggak percaya.
Tuhan Yesus menjawab bapak ini, kalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, Tuhan Yesus katakan. Dan bapak ini berkata, ampuni kami karena kami tidak percaya. Ampuni aku, orang yang tidak percaya ini. Dia minta ampun dan Tuhan masih sabar. Tuhan tuh masih sabar. Masih menyembuhkan anaknya. Sehingga anaknya itu bebas dari roh jahat yang mengikat dia. Roh bisu tuli. Nah, Tuhan Yesus sabar dengan orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus ajarkan tentang iman. Tapi alangkah baiknya kalau kita orang-orang percaya, orang-orang beriman ya percaya pada Tuhan. Saya selalu bilang iman itu adalah percaya bahwa Tuhan Yesus datang dan menolong. Ketakutan itu percaya bahwa iblis datang dan menghancurkan. Lebih baik percaya Tuhan datang dan menolong. Amin. Saya tuh kalau pilih percaya atau enggak cuma punya dua kan? Ya dan tidak. Saya akan pilih percaya. Saya suka berdoa. Saya bilang Tuhan, saya enggak tahu tetangga saya, suami saya, bahkan anak saya, tim saya, rekan-rekan saya mau percaya atau enggak. Saya kan enggak tahu hati mereka. Tapi lihatlah, saya percaya kepadamu Tuhan, tolong, saya percaya kepadamu. Jadi kita sendiri harus percaya. Nah, percaya kita harus kita dapatkan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin baca firman Tuhan. Rajin-rajin menyembah dan berdoa. Amin. Tuhan itu jawab doa loh. Tuhan itu dengar doa. Tuhan gak bilang, oh kalau pendeta yang berdoa, nanti aku jawab. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang kalau kita berdoa, dia dengar, dia jawab. Mintalah kepadaku. Jika kau mau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tinggal minta, kita tinggal berdoa. Tanya Tuhan, minta sama Tuhan. Ya. Dan orang kusta ini percaya, beriman pada Tuhan. Yang kelima, dia punya hati yang bertobat. Dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak bilang jika Tuhan mau Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dia minta tahir artinya sembuh. Sembuh secara fisik, sembuh secara kalau ada dosa-dosa bersihkan aku. Dia punya hati yang bertobat. Sama seperti Daud juga. Daud itu bertobat sama Tuhan. Kita lihat sama-sama ya. Di kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan katakan, berilah belas kasihan kepadaku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Ini Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur dia karena dia jatuh dengan Batsheba, dia jatuh dalam dosa perzinahan dan dia bertobat. Tuhan itu baik dan Tuhan itu selalu tunggu kita untuk bertobat. Kalau kita mengalami sakit penyakit atau hal-hal yang buruk, ingat pertama kali, lihat kita melakukan kesalahan apa, introspeksi. Jangan malu-malu, langsung minta ampun sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu menunggu kita. Jadi butuh hati yang bertobat. Tuhan mau bersihkan. Yang keenam, hati yang berfokus pada kasih Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Jadi kita ini harus jadi orang yang fokus pada kasih Tuhan. Amin. Yang mengasihi kita itu Tuhan. Jangan fokus pada kasih pada Tuhan, tapi fokus pada kasih Tuhan pada kita sehingga kita mengasihi Tuhan. Saya punya teman yang luar biasa awal-awalnya itu cinta Tuhan.
Dia bilang, aku akan cinta Tuhan, aku selalu cinta Tuhan, melakukan yang terbaik. Dia mengengkau jiwa, dia memberi yang terbaik, dia lakukan semua luar biasa. Sampai akhirnya ada saudara seiman yang tipu dia. Habis waktu dia buka salon dan dia buka cabang 5. Dia diberkati, wah tambah cinta Tuhan. Tapi kemudian ditipu oleh karena kesalahannya sendiri, nggak hati-hati. Apa yang terjadi? Dia marah. Dia marahnya ke siapa? Ke Tuhan. Padahal kan salah sendiri. Kok nggak hati-hati? Dia marah karena yang nipu dia anak Tuhan juga. Ya sudah nggak jadi anak Tuhan kalau nipu-nipu begitu ya. Nah, jadi kita harus berfokus pada kasih Tuhan kepada kita sehingga kita mengasihi Tuhan. Bukan kita berpegang pada pokoknya aku mengasihi Tuhan itu cukup. Enggak. Kasih kita itu sebentar kuat, sebentar bisa lemah. Tapi kasih Tuhan itu tetap untuk kita. Itu yang menjagai setiap kita. Jadi kita apapun, kita bangun, tidur, kita lelah, atau kita lagi kuat, Tuhan tuh tetap sayang dan mengasihi kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi sumber kekuatan. Makanya orang kusta ini, Tuhan Yesus katakan, aku mau. Langsung dijamah oleh Tuhan Yesus, jadilah engkau tahir. Seharusnya orang kusta ini kalau sentuh orang sehat, maka orang sehat jadi najis, jadi kotor, jadi sakit. Tapi beda. Karena Tuhan Yesus yang sentuh, orang yang sakit ini, yang rusak ini, yang kotor penuh dengan dosa, jadi tahir, jadi sehat, jadi bersih oleh karena jamahan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan, kamu jangan bilang ya orang bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, karena belum waktunya, dilanggar. Itu pun Tuhan Yesus tetap baik. Dan dia disuruh untuk pergi kepada imam dan menyerahkan persembahan untuk supaya imam itu sahkan dia sudah sehat. Di zaman dulu itu harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya rindu di tempat ini supaya semua orang di tempat ini mengalami jamahan Tuhan. Amin ya. Jadi orang-orang yang disayang Tuhan, jadi orang-orang yang dipelihara Tuhan. Semudah itu kok kehidupan kita. Ada saatnya kita berada di puncak, ada saatnya kita berada di lembah. Mau di puncak, mau di lembah selalu ada Tuhan. Amin. Kalau lagi dalam keadaan susah di lembah, Tuhan itu gampang angkatnya. Jangan pikir kalau lagi baik-baik saja gampang Tuhan pasti angkat. Buruk Tuhan enggak akan menolong karena lama di bawah. Enggak, bagi Tuhan sama. Di atas, di bawah sama. Amin ya Bapak Ibu ya. Ada tantangan demi tantangan. Saya pun ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Beberapa saat yang lalu ada saudara seiman yang dengan sengaja menipu dan mencuri uang saya. Dan waktu itu saya shock ya. Saya shocknya setengah hari. Dan kemudian saya masuk dan menyembah Tuhan. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, saya hanya introspeksi, saya yang kurang hati-hati. Waktu saya lagi shock itu ya, saya baca juga ternyata hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga bisa mengalami keadaan shock. Kemudian Tuhan tanya, Mimi, dengan kehilangan itu kamu masih bisa makan nggak? Bisa Tuhan. Kamu masih bisa beli pakaian? Bisa Tuhan. Jadi apa yang merisaukan hatimu? Kamu hanya merasa aman dari apa yang kamu lihat, yang kamu tabung. Kamu harus belajar untuk bisa memisahkan segala sesuatu yang kamu pakai di dunia ini dengan hal-hal yang rohani. Tuhan ajarkan kepada kita ada hal-hal yang ya kalau kita harus lepaskan, kita lepaskan. Kita ampuni ya kita ampuni. Kita harus belajar jadi orang yang melihat kerajaan sorga. Hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Mensyukuri semua berkat Tuhan. Ya, jangan lihat hal-hal yang buruk. Selalu pakai kacamata Tuhan. Amin. Kalau ada kecelakaan, mobilnya rusak, lihat. Penumpangnya sehat, puji Tuhan.
Kalau ada segala sesuatu yang buruk, pasti ada bagusnya atau baiknya. Di balik semua itu saya bilang, Tuhan ini pelajaran berharga supaya saya lebih hati-hati, supaya saya lebih melihat orang lagi dengan lebih baik. Tapi pelajarannya mahal, ya karena memang seharga begitu, ya udah. Dan Tuhan ajari kita pelajaran-pelajaran kehidupan yang harusnya jangan buat kita patah hati, tapi kita harus tahu yang kusta pun yang paling dia berada di lembah yang paling bawah, dia bisa naik ke atas, diangkat oleh Tuhan, kita pun bisa. Amin ya Bapak Ibu ya. Yesus yang luar biasa itu ada di dalam kita. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Yesus Kristus yang hebat, yang mau tinggal di dalam setiap kita. Haleluya. Dan juga sama-sama serukan. Lagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dengan segenap iman. Dengan satu suara nyanyikan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia katakan, kerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, musuh gemetar. Oh, sama-sama. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Oh, sekali lagi. Amin. Imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar. Nyanyikan dengan segenap iman percaya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Sebab itu dengan imanku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, bersorak nyanyikan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Oh, Yesus Tuhan. Katakan bila kau di sisiku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku. Deklarasikan iman Bapak Ibu Saudara. Ya. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku. Karena kaulah. Lagi katakan bila Yesus di sisiku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena kaulah perisai. Sekali lagi, bila kau di
Tuhanku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam